Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi malikil quddus salam dzul wal izzati wal ikram. Hadana lil Islam wa syarafna bis salati was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ini. Jangan lupa like and subscribe di video ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, Ustaz ingin menyampaikan di pertemuan ini tentang 10 adab menuntut ilmu sebagaimana di dalam kitab Tazkiyatun Nafs karangan Said Hawa yang diambil dari intisari Ihya Ulumuddin. Ada 11 ya. Sebelumnya Ustaz ingin sampaikan, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, keluar untuk mencari sinyal, keluar untuk beli pulsa, keluar untuk tujuan menuntut ilmu, ya, dia untuk menuntut ilmu tujuannya, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan dihitung fi sabilillah. Jadi ketika kita online menuntut ilmu itu dihitung fi sabilillah oleh Allah, maka banyak-banyak berdoa, ya, hatta yarji', ya, sampai dia selesai atau sampai dia pulang ke rumahnya kalau luring. Maka dari itu anak-anak semua niatkan di pembelajaran ini, kita niatkan fisabilillah di jalan Allah. Ya, hadis ini disampaikan oleh Tirmizi. Dan aku semua yang sama-sama dirahmati Allah, adab di dalam menuntut ilmu ini penting supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi seorang penuntut ilmu yang baik. Ya, supaya apa? Supaya ilmu kita ini berkah dan bermanfaat. Karena salah satu yang ya menjadi naunga ke bekal kita di akhirat nanti adalah ilmun yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu ilmu kita bermanfaat dengan cara apa? Kita menuntut ilmunya dengan adab. Bagaimana adabnya? Yang pertama adalah mendahulukan mensucikan jiwa daripada akhlak hina, ya, dan sifat tercela, karena ilmu merupakan ibadah hati, ya, salat ini jiwa dan pendekatan batin pada Allah. Jadi penuntut ilmu seharusnya hatinya ini baik. Dengan cara apa? Dengan salat. Ya, maka dari itu anak-anak semua jangan lupa salat, jangan sampai terlambat. Penuntut ilmu apalagi daring, jangan sampai telat salatnya. Ya, usahakan kita tepat waktu salatnya. Di masjid untuk laki-laki, perempuan di rumah dengan salat tepat waktu. Ya, karena ini mendekatkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak semua penuntut ilmu harus sholat tepat waktu, ya. Adab yang kedua ialah mengurangi, ya, ketertarikannya pada kesibukan dunia, seperti ikatan-ikatan yang hanya menyibukkan dan memalingkannya. Ya, ketika menuntut ilmu maka fokuslah, jangan fokus ke yang lain. Anak-anak misalnya ketika menuntut ilmu fokus dengan 2 gadgetnya, tidak fokus belajar. Nah, salah satu adabnya adalah supaya ilmu itu berkah, maka fokuslah belajar. Ada kesempatan lain Anda, anak-anakku semua, untuk main. Ada kesempatan lain untuk bisa main game. Ada kesempatan lain untuk bisa membantu orang tua. Tapi ketika menuntut ilmu, belajar daring, maka fokuslah pada pelajaran itu. Ya. Yang ketiga adalah tidak sombong dan sewenang-wenang terhadap guru. Ini adab yang ketiga. Seorang murid tidak boleh dia sombong, menganggap dirinya lebih pandai, atau sewenang-wenang terhadap guru. Guru dibiarkan sendiri, tidak ada yang menanggapi pertanyaannya. Guru dibiarkan sendiri, tidak ada yang mengomentari. Maka seorang penuntut ilmu harus dia seperti tadi yang pertemuan kemarin saya sampaikan, wasuhbatu ustadzin, berteman dengan gurunya. Bagaimana berteman? Akrab dengan gurunya, menyampaikan pertanyaan dengan gurunya dengan adab yang baik tentunya. Ya, jadi kita tidak boleh sombong dan sewenang-wenang terhadap guru kita. Hadir tepat waktu juga ketika gurunya mengajarkan pertemuan online. Ya, anak-anakku semua yang sama-sama rahmatullah, ini adab yang ketiga yang disampaikan oleh Said Hawa di dalam intisari Ihya Ulumuddin. Yang keempat adalah orang yang menekuni ilmu pada tahap awal harus menjaga diri dari mendengarkan perselisihan di antara banyak ilmu, ya, yang ia tekuni,
itu termasuk ilmu dunia dan ilmu akhirat, karena hal-hal itu membingungkan akal pikiran sendiri. Jadi ketika kita punya pendapat lain di dalam satu pelajaran atau di dalam suatu ilmu, maka dengarkanlah dulu. Karena apa? Karena marhalah menuntut ilmu. Anak-anak semua boleh berkomentar dengan pendapatnya ketika dipersilahkan oleh gurunya. Maka ini adab yang baik. Jangan sampai sedikit-sedikit protes, ustadznya salah, tidak. Dengarkan, karena pandangan atau pemikiran itu banyak. Sahabat itu jumlahnya ratusan ribu, kata. Siapa saja yang kau ambil dari sahabat Nabi itu baik. Maka dari itu kita dengarkan perbedaan pendapat dengan baik tentunya. Kita dengarkan, kita saksikan, kemudian setelah diberikan kesempatan nanti kita tanggapi. Ini salah satu adab dalam menuntut ilmu yang keempat. Yang berikutnya adalah seorang penuntut ilmu tidak meninggalkan satu cabang pun dari ilmu-ilmu yang terpuji. Jadi anak-anak semua ketika belajar jangan pilih kasih. Ketika pelajaran PAI didengarkan, ketika pelajaran biologi ditinggalkan, ketika pelajaran seni budaya tidak dipelajari, maka semua cabang ilmu harus kita pelajari dan harus kita bersemangat untuk menyelesaikannya. Jadi tidak boleh pilih kasih. Yang berikutnya, tidak sekaligus menekuni bermacam-macam cabang ilmu, melainkan memperhatikan urutan-urutannya dan memulai dari yang penting-penting. Nah, kita alhamdulillah Allah sudah sekolah kita sudah memberikan jadwal pelajaran. Maka jangan dicampur-campur belajarnya. Hari ini belajar biologi misalnya, belajar PAI, besok belajar apa lagi. Jangan semua pelajaran dipelajari satu hari, tidak. Ya minimal kekuatan kita 3 atau 4 mapel dalam satu hari. Jadi supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat itu masuk ke dalam otak kita. Ini adab yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya tidak memasuki sebuah cabang ilmu kecuali jika telah menguasai cabang ilmu yang sebelumnya. Artinya ketika kita sudah selesai belajar di SMA, kita bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Tidak boleh anak-anak dari SD langsung ke SMA. Harus mengikuti jenjangnya. SD, SMP, sama seperti belajar silat. Dari sabuk putih ke sabuk kuning, ke sabuk berikutnya sabuk hijau dan terusnya. Atau sabuk hitam, sabuk merah atau sabuk putih. Jadi ada urutan-urutannya. Maka dari itu kita harus ikuti program-program semua, karena ini bagian dari adab menuntut ilmu. Yang berikutnya adalah hendaklah seorang penuntut ilmu mengetahui faktor penyebab yang dengan pengetahuan itu dapat mengetahui ilmu yang lebih mulia. Maksudnya begini, anak-anak semua harus tahu manfaat ilmunya, terutama ilmunya untuk agama kita, untuk orang lain. Misalnya ilmu tumbuh-tumbuhan, manfaatnya apa untuk kita dan untuk orang lain. Itu kita pelajari benar-benar, kita teliti benar-benar. Karena setelah itu Anda boleh menyampaikannya ke orang lain. Balighni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat, walaupun satu kalimat tentang ilmu-ilmu yang kita kuasai. Kemudian yang ke-9, hendaknya tujuan penuntut ilmu di dunia ini adalah untuk menghiasi, mempercantik keutamaan kita dalam mencari akhirat. Jadi tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mencari bekal di akhirat nanti. Maka semangatlah kita untuk mencari bekal di akhirat. Karena apa? Semuanya dengan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, hendaknya penuntut ilmu mengetahui nisbat, hubungan pertalian antara ilmu dan tujuan, mengutamakan yang lebih tinggi dan dekat daripada yang jauh, juga mengutamakan yang penting daripada yang tidak penting. Maka ketika kita menuntut ilmu, kita pilih mana yang penting, fiqhul aulawiyat namanya. Ketika ada sesuatu kejadian ketika kita menuntut ilmu, kita pilih yang penting-penting saja. Kita pilih waktu-waktu yang penting untuk menuntut ilmu. Jadi ada fikih aulawiyat. Nanti insya Allah kita akan belajar.
Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, pada pertemuan ini 10 adab itu tolong diresapi, mudah-mudahan dan dicatat, terutama mudah-mudahan nanti kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah dan bisa kita sampaikan untuk orang lain dan bisa kita bawa anfa'uhum linnas, serta kita bawa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang kita bawa di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu musta'an billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.